Oke. Sip. Oke. Halo, selamat siang kakak-kakak brand partner Yang Living Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yuni dari tim kondaknya Yang Living. Tapi tenang, hari ini saya juga nggak sendirian. Biasanya saya juga bersama Pak Irianto Wicaksono ya. Tapi beliau hari ini tidak menemani secara live-nya di Zoom yang kali ini. Tapi beliau ada di belakang layarnya kita. Nah, kita akan ada temen nih untuk bahas bareng-bareng nih mengenai virtual office-nya Yang Living. Saya datangkan teman ini jauh-jauh dari Surabaya Experience Center-nya Yang Living ya. Kita akan kenal lebih lanjut. Mungkin yang teman-teman yang tinggal di Surabaya sudah kenal dengan eh, teman satu ini ya, teman Yang Living di Surabaya Experience Center. Cuman aku mau tanya dulu nih, kakak-kakak, ada yang dari Surabaya kah? Atau boleh tahu nih, ada dari yang teman-teman dari tempat yang lain? Boleh dong di kolom chatnya teman-teman sharing dong dari mana aja nih dan bagaimana situasi cuaca di sananya. Kalau di Yang Living mendung-mendung nih di Jakarta. Bentar ya, saya coba recap dulu. Oke. Kak Puji, semangat pagi Mas Cega. Oke, tadi aku mampir ke Surabaya Experience Center ya. Nggak ketemu, sudah dicip-icip kah, bro? Ada yang dapat kiriman nih dari Kak Puji ternyata ya, Kak Puji. Ke Jakarta juga boleh deh Kak dibawain ya. Ada brownies nih, mampir ya untuk Mas Cega di sana. Oke, nggak lama-lama lagi nih. Oke, yang lain dari kota mana aja kah? Ada yang dari Surabaya lagi kah? Sudah kenal dengan Ceganya? Saya lihat dulu ya, ada siapa aja nih. Saya kenalan dulu nih, nggak apa-apa. Oke, ada Kak Dewinta, ada Kak Dita, ada Kak Ama, ini ada Kak Puji tadi ya, ada Kak Riena, ada Kak Stasia lagi. Jumpa lagi kita kakak, boleh ada Kak Sunu lagi. Selamat datang. Oke. Oke, oh ada nih. Belum kenal. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Ama dari mana Kak? Kak Oil Lovers ID underscore ama underscore oil ini. BSD aja Bu. Oke. Lumayan ya, nggak terlalu jauh-jauh juga dari Jakarta. Tangsel, oke. Bu Dewinta atau Kak Dewinta nih saya panggil ya lebih lebih akrab. Oke, biar nggak lama-lama nih kita mau bahas nih. Eh, saya kenalkan dulu ya dengan teman saya ini yang saya langsung dari Surabaya Experience Center. Silakan, Guru Cega, silakan tampilkan dirimu. Selamat datang di training nasionalnya. Apa kabar, Ce? Alhamdulillah baik. Saya C. Sudah? Halo, jelas kedengarannya? Jadi, Halo? sebentar. Jelas? Oh, jelas nih katanya. Oh, sebentar. Oke, udah jelas kah, Kak, suara Ceganya? Sudah terdengar ya? Oke, udah kedengaran. Sip. Halo, kenalin nama saya Guru Fatin Cega. Biasa teman-teman pasti kalau taunya Cega ya. Saya PIC Experience Center Surabaya. Halo tadi Kak Puji, maaf tadi aku lagi di atas soalnya jadi nggak ketemu di bawah ya waktu lagi pick up. Gitu. Mungkin teman-teman siapa tahu mungkin Kak Dewinta, Kak Rina, Kak Sunu Putri, Kak Mhm. Stasia, semuanya teman-teman main ke Surabaya. Ayo mampir ke Surabaya Experience Center. Banyak banget yang bisa kita obrolin nanti di sana ya. Oke, undangan langsung lo live dari seorang Cega lo. Thank you ya Cega. Cega, nih aku langsung kasih share aja ya Cega. Kita mau bahas apa ya tentang hari ini ya. Boleh. Oke. Oh, sorry. Oke. Udah terlihatkah di layarnya teman-teman? Udah jelas ya. Aku sebentar. Oh, Udah, Kak. sudah. Kak Sunu udah bilang jelas. Thank you Kak Sunu. Oke. Jadi Di kalau sini hari ini kita pengen ngobrolin tentang virtual office ya kayak ini ya. benar sekali Cega. Yang aku juga mau tanya juga nih Cega ke teman-teman atau ke kakak-kakak brand partner sini sebelumnya. Semuanya sudah jadi member yang living belum ya? Atau di sini eh belum join di Yang Living? Atau semuanya sudah brand partnernya Yang Living Indonesia? Sudah kalau Kariena.
Yang lain sama? Sudah? Saya yakin sih Kak Sunu, Kak Puji adalah brand partner ya, karena selalu datang di trainingnya yang ini ya, di yang living ya. Sudah, oke, nih. Oke, jadi Cega, kebanyakan pasti sih sudah Cega jadi brand partner. Otomatis harusnya familiar ya yang namanya virtual office ya, C. Tapi mungkin bagi kakak sini yang mungkin baru join gitu ya bersama yang living, mungkin masih masih apa sih istilahnya? Masih kurang familiar dengan istilahnya, ya dengan virtual office-nya gitu ya, dengan VO kalau kita singkatnya biasanya. Nah, kita mau bahas beberapa sedikit fitur-fitur yang ada di virtual office ya Cega ya, dari sisi member service-nya, dari sisi Cega, dan juga mungkin yang bersisian dengan kita sebagai tim conduct-nya gitu ya. Yuk kita bahas lebih lanjut Cega, langsung aja ya Ce. Oke. Oke, nih teman-teman. Oke. Nah, jadi Oke, teman-teman, kalau misalkan habis login gitu ya, sign in, masuk ke virtual office, pasti langsung muncul di bagian dashboard. Nah, sebelumnya aku pengen info juga nih, tujuannya kenapa ada discuss tentang virtual office ini ya Kak Yuni ya. ya Harapannya juga teman-teman bisa memaksimalkan virtual office ini, tapi dengan cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku dari tim Kondak, gitu ya Kak Yuni ya. Gitu. benar. Nah, oke, jadi kalau masuk ke dashboard, teman-teman di sini pasti langsung melihat nih tentang kolom dari pembelanjaan. Di situ memperlihatkan pembelanjaan teman-teman setiap bulannya, baik IR ataupun SO. Terus ada juga bagian saldo. Di bagian saldo itu berarti membicarakan tentang point reward atau kredit akun yang tersedia di akunnya teman-teman. Lalu ada volume. Volume ini berarti kita ngebahas tentang OGV, PV, PGV. Jadi semua yang teman-teman perlukan untuk monitoring, entah buat mendapatkan uprank misalnya, atau mendapatkan promo-promo atau komisi tertentu seperti silver bound bonus, itu teman-teman bisa lihat dari bagian volume. Lalu lanjut lagi di bawahnya ada kolom peringkat dan kualifikasi yang didapat pada bulan ini. Oke. Lalu teman-teman juga bisa monitoring riwayat OGV. Jadi kalau teman-teman menjalankan bisnis di Young Living nih pasti ya. Terus pas di bulan September, wah aku tinggi banget OGV-ku bisa sampai lebih dari 80.000. Itu bisa jadi untuk teman-teman evaluasi. Aku waktu itu di September ngelakuin apa ya sampai bisa setinggi itu OGV-nya. Terus kok di bulan Oktober kok aku turun jauh banget nih misalnya sampai kurang dari 20.000 misal Oh, OGV-nya. oke. Nah, itu bisa jadi bahan untuk evaluasi teman-teman. Nanti bisa buat diskus mungkin dengan timnya dan lain-lain gitu ya. Nah, lanjut lagi di bawahnya itu ada kolom organisasi. Organisasi ini berarti bicara tentang berapa downline yang ada di organisasi saya, terus ada brand partner baru di bulan Desember ini misalnya. Ada berapa sih yang terdaftar dalam organisasi saya? Terus ada juga bagian yang menjelaskan tentang berapa banyak sih dari anggota saya dari 2.800 nih misalnya yang akan menjadi tidak aktif itu ada berapa orang. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut juga supaya teman-teman bisa follow up teman-teman yang akan menjadi tidak aktif tadi. Gitu. Nah, Oke. terus ada juga kolom link. Link ini banyak banget yang bisa teman-teman pakai ya. Misalkan mau langsung ngelihat ke organisasi bisa tinggal diklik atau mau proses IR juga bisa tinggal klik langsung masuk ke halaman berikutnya di IR. Next kayak gini. Oke. Tapi banyak nih teman-teman yang nggak ngeh gitu ya kalau di bagian foto, di bagian gambar flyer itu ternyata bisa diklik loh teman-teman. Jadi nanti begitu teman-teman klik, masuk langsung ke halaman berikutnya di sebelah kanan kita ini ada promosi Desember di bulan 2023 misalnya. Atau nanti Januari berarti akan update lagi dengan promosi terbarunya. Nah, ini kenapa banyak yang belum, mungkin ya banyak sih ya yang maintain melalui email, cuman kan nggak semua orang nih aku paham juga nggak semua selalu ngecek email. Nah kalau misalkan emailnya mungkin tenggelam misalnya, waktu itu di mana ya emailnya yang living tentang promo aku mau lihat lagi gitu kan. Nah ini bisa masuk ke kolom promo Desember ini atau ke kolom promosi ini. Nah nanti di sini teman-teman bisa langsung melihat syarat dan ketentuannya. Atau kalau mau membuat konten gitu kayak Yuni ya, Hmm, itu juga bisa langsung di-download. Nah, di-download posternya langsung posting untuk konten di promosinya. Tapi tentu dengan ada syarat dan ketentuannya sendiri kayak Yuni ya. Itu iya. kalau di sini kita ngomongnya apa namanya kayak Yuni?
ada namanya promosi, namanya pet ad ini Cega. Nanti kita bahas. Oke, Yes. sip. Jadi tadi ya, ngelanjutin yang tadi Cega udah informasikan ya kakak-kakak brand partner bahwa banyak loh fitur yang bisa dimanfaatkan di virtual office-nya kita. Tinggal kita seberapa mau sih menggali setiap fitur yang ada di virtual office-nya yang Living. Nah, salah satunya yang kita bahas dan juga agak bersisian dengan tim compliance-nya kita, sisi compliance kita adalah mengenai promosi. Otomatis kalau kakak-kakak di sini memang ada tujuannya, kan kita kan punya tipe kalau brand partner tuh ada yang memang, oh saya hanya pengguna atau usernya aja. Tapi ada lagi yang lain, saya nggak cuma pakai produknya. Walaupun memang pada dasarnya adalah hal yang pertama kali yang buat saya jatuh cinta dengan yang Living adalah mungkin salah satunya adalah produknya, tentunya gitu ya. Dan setelah kenal dengan produk, saya mau sharing ke orang-orang dong, entah itu yang orang terdekat saya dulu atau orang-orang yang bahkan saya belum kenal, itu melalui media sosial gitu Cega. Nah, salah satu promosi yang kita lakukan biasanya menggunakan sama teman-teman tadi media sosial bisa, media komunikasi bisa. Misalnya kalau misalnya media komunikasi melalui WhatsApp atau mungkin melalui WhatsApp story gitu. Itu bisa juga. Kemudian kalau media sosial tentunya ini yang lebih banyak dilihat orang atau jangkauannya lebih luas gitu ya. Yaitu misalnya lewat di Facebook-nya, kemudian media sosial lain misalnya Instagram atau mungkin Twitter. Jadi platform-platform digital yang memang kita bisa gunakan untuk mempromosikan dari yang Living gitu. Cuman gini, di yang Living sendiri, nah tadi kan sudah diinformasikan bahwa ada fitur yang di virtual office di sini ya, teman-teman bisa lihat nih ada promosi apa sih di yang Living. Sebenarnya kan tadi Cega bilang ya, nanti ini kan sudah mau bulan yang baru ya, bulan Januari. Nah, nanti di akhir bulan, biasanya di akhir bulan Desember ini pasti kan ada namanya email blast dari yang Living Indonesia mengenai promosi apa sih yang akan promosi apa sih yang ada nanti di bulan selanjutnya, itu bulan Januari. Nah, dari situ teman-teman sebenarnya gini, merujuk pada namanya pet ad, kita kan boleh mempromosikan kegiatannya kita kalau kita memang mau menjadi seorang business builder yang Living. Nah, salah satunya jenisnya adalah tadi pet ad. Tadi ada feed, kan kita ada IG story mungkin kalau di Instagram. Nah, salah satunya ada lagi namanya pet ad. Nah, yang kita ketahui bersama atau secara umum yang mungkin kakak-kakak brand partner sudah tahu nih atau sudah join di yang Living YLID underscore educationnya yang Living, itu kita pernah bahas nih mengenai pet ad. Yang pertama, kalau pet ad adalah tujuannya untuk mempromosikan kelas atau kegiatannya yang teman-teman punya atau kakak-kakak punya. Misalnya teman-teman ada kegiatan mau ngulik tentang PEP, mau ngulik tentang beautify the skin, atau mau mengulik tentang, oh saya ada mau buat DIY nih bareng-bareng komunitas saya ya, silakan. Boleh loh dipromosin sebagai ad, kita tidak melarang. Nah, tapi ada term and condition-nya tentunya ya, Cega, atau untuk kakak-kakak sekalian. Nah, ini pertama, kalau memang kegiatan pada dasarnya pet ad digunakan untuk mempromosikan kelas atau kegiatan. Nah, pastikan jadi informasi yang akan dibuat dalam flyer, informasi utamanya terdiri dari satu, yang pasti adalah judul kegiatannya. Jadi pastikan juga kalau ngomong soal judul, haruslah yang komplit tentunya ya. Yang kedua, informasi terkait dengan tanggal dan waktu pelaksanaannya itu secara jelas. Jadi jangan sampai tidak ada. Kadang kan kalau ada orang lain di luar brand partner, maksudnya yang mau join, yang mau kenal dekat dengan produknya yang Living, tapi pada saat, oh dia dapat nih pet ad-nya teman-teman, dapat nih sponsor nih kegiatan kelasnya teman-teman, tapi tidak ada informasi yang jelas nih mengenai tanggal dan waktu pelaksanaannya. Tentunya dia kan akan susah ya. Ini acaranya di mana gitu ya, tanggal berapa. Jadi kan mereka juga misalnya mau ngatur schedule juga agak susah gitu ya. Kedua, lokasi kelas atau event yang dilakukan. Jadi lokasinya pun harus diinformasikan secara jelas dalam flyernya, karena ya tadi itu mau diadakan secara Zoom misalnya atau memang secara offline ya berarti di mana lokasinya. Misalnya nih bisa kan Cega dipakai untuk Surabaya Experience Center ya untuk kegiatannya member ya. Nah, bisa welcome nih. Oke, tinggal nanti mungkin ada tahap-tahapannya ya bagaimana caranya untuk misalnya booking tempat di sananya. Itu mungkin balik lagi ya ke tim Surabaya Experience Center-nya gitu ya. Kemudian apabila memang ada profil pembaca, profil pembicara, tampilkanlah kalau memang misalnya upline dari
Royal Clan Diamond kita nih jadi pembicara. Nah, itu kan juga menjual ya salah satunya. Atau upline platinum atau diamond kita menjadi pembicaranya pada saat kegiatan tersebut ya. Tampilkanlah mereka untuk istilahnya yang menjadi pembicara dan orang juga penasaran, oh bisa ya seorang platinum gini jadi pembicara, pengen tahu nih apa sih yang diulik gitu dari seorang platinum, apa sih yang diulik dari seorang diamond gitu kan. Jadi tampilkanlah profilnya mereka dan juga pastikan ada keynote dan informasi tambahan kalau memang perlu ada ditampilkan silakan tampilkan. Misalnya nih ada HTM, misalnya kegiatan ini berbayar. Pastikan ya teman-teman informasikan secara transparan bahwa oh sebelum acara ini ada HTM yang harus dibayar, loh ada biaya yang harus dibayarkan. Oke, yang ketiga, nah, ini berhubungan dengan treatment yang living. Pada dasarnya memang treatment yang living ini kalau digunakan sebagai paid ads, ada ketentuan berlaku ya. Saya kasih lihat nih. Teman-teman bisa lihat di kolom sebelah kanannya teman-teman atau mungkin sebelah kirinya teman-teman ya kalau di layar gitu ya. Nah, ini beberapa contoh treatment dari yang living. Misalnya gini. Yang living itu kan punya namanya yang living essential oil. Ini adalah treatmentnya yang living. Jadi teman-teman yang mau buat flyer tentang kegiatannya teman-teman otomatis tidak bisa menggunakan yang ini untuk logonya. Teman-teman bisa gunakan namanya logo yang living brand partner. Yang ini yang digunakan. Dan ini juga sudah ada di virtual office-nya yang living ya teman-temannya. Nanti bisa cek nanti di virtual office-nya. Yang kedua, kemudian kalau ada namanya komunitas dan ada logonya, boleh loh ditambahkan di sini. Ya, kemudian selanjutnya, nah jadi gini, kalau misalnya kita mau bahas nih Cega tentang, oh saya mau ngurus tentang PEP nih, misalnya kegiatan saya, ya berarti istilahnya sebenarnya kalau trademark berupa gambarnya yang living atau produknya misalnya PEP tersebut nggak mesti harus diwajib untuk ditampilkan loh di sini. Ini nggak mesti harus sebenarnya. Jadi ini merupakan ya kalau memang perlu ya monggo, kalau nggak apa-apa sebenarnya, tidak diwajibkan. Jadi yang kedua, pastikan kalau memang judulnya teman-teman tentang produknya yang living dan mau menampilkan, ya sesuaikanlah produk yang akan dikulik nantinya di aktivitasnya atau di kegiatannya. Kalau memang bahasnya tentang PEP, ya tampilkanlah untuk foto PEP-nya. Jadi jangan tampilkan ini malah yang nanti produknya BTS atau Ningsiarek nih Cega yang ditampilin di flyernya. Kan tidak relate gitu ya, tidak sesuai gitu ya. Ini yang kita pastikan ya yang menunjang kegiatan tersebut. Kemudian kalau memang ingin menggunakan trademark produknya yang living, nah kita ada ketentuan nih Cega, pastikan ukuran dari trademark produknya adalah maksimum sepertiga dari bidang flyernya. Ini misalnya flyernya. Jadi kira-kira aja nggak perlu diukur-ukur juga ya Cega ya, sepertiga segimana. Jangan, ya ini kurang lebih seperti ini nih, sepertiga istilahnya ya. Oke, kemudian tidak ada informasi yang menunjukkan adanya promosi di dalam flyer tersebut, Cega. Jadi tidak ada keterangan harga dari produknya si PEP tersebut, kemudian tidak ada kata-kata sale atau diskon, atau tanggal promosi dari si produk yang tersebut yang sedang promosi. Oke, kita lanjut. Nah, ada sedikit update-nya juga, Cega, tentang pet ad-nya yang living ya. Jadi per tanggal 1 November yang lalu, brand partner tuh kita perbolehkan nih untuk menggunakan pet ad di luar kegiatan kelas atau eventnya. Tapi ada ketentuannya. Kita bahas ya. Oke, yang pertama, pet ad hanya boleh dilakukan dengan menggunakan flyer resmi dari yang living. Tadi kan kita punya email blast ya dari yang living ya. Nah, flyer tersebut ya hanya flyer tersebutlah yang boleh digunakan untuk pet ad-nya ya teman-teman. Jadi misalnya nih, yang living kan juga sering posting ya, di yang living Indonesia sering posting, di YLEdu juga sering posting. Nah, itu tidak termasuk di dalamnya. Karena yang kita mau adalah yang benar-benar sudah ada gambar resmi dari yang livingnya. Yang kedua, flyer resmi yang dipost haruslah yang masih berlaku nih. Apalagi kan biasanya teman-teman pasti menggunakan ad atau informasi ad ini tentunya mengenai promosi ya. Nah, pastikan juga lihat nih tanggal promosi sampai kapan berlakunya. Jadi kalau memang teman-teman promosi dari tanggal 1 sampai 5, jangan sampai di pet ad-nya teman-teman sampai tanggal 7, tanggal 6 gitu ya. Nah, itu kan sudah melanggar gitu kan, tidak sesuai dengan tanggal berlakunya promosi yang ada di flyernya.
Jadi pastikan terakhir di-post sesuai dengan tanggal akhir promosinya. Ketiga, flyer resmi tersebut tidak boleh tambahkan apapun, baik berupa informasi ataupun gambar nih Cega. Saya tahu nih, saya juga cewek-cewek ya, maksudnya saya lebih senang yang eye-catching gitu ya Cega ya, orangnya ya. Jadi saya tuh kalau di Instastory tuh sering menambahkan kayak emo-emo lucu gitu kan. Kemudian kata-kata dengan misalnya warnanya, tulisannya sale day misalnya, tapi dengan warna pink yang ngejreng, gonjreng gitu kan. Jadi terus ada Nggak boleh, pop-pop gitu ya. Kenapa sih? itu nggak boleh berarti kayak ini ya. Ini yang nggak boleh gitu ya. Jadi nggak ada informasi apapun baik berupa kata-kata ataupun gambar yang imut-imut, kalaupun memang imut-imut gitu ya, tapi tidak diperbolehkan ya teman-teman. Kemudian flyer resmi tersebut juga harus bersih dari caption apapun. Nah, yang jadi kendala atau yang sering kita dapat laporan nih Cega, bahwa terjadi misalnya dia sudah pasang nih memang flyer resmi dari yang living nih tentang promosi, misalnya bulan lalu kita punya promosi namanya Kaung gitu ya, dengan bayar 2,5 juta kita dapat 2 diffuser gitu ya. Nah, sayangnya teman-temannya biasanya kan simple ya maunya ya. Jadi saya taruh dulu nih di feed Mbak gitu kan. Di feed kan kita bisa kasih caption kan. Captionnya kan kadang-kadang panjang ya menjelaskan produk-produk ini. Terus kamu dapat ini. Kemudian ada informasi lagi silakan hubungi saya di nomor ini gitu ya. Kalau memang tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, tapi karena tadi mau ringkes gitu ya, mau cepet ya udah dari si feed-nya ini diambillah menjadi ad gitu atau paid ad. Nah, jadi kan istilahnya sama si captionnya kan jadi terikut nih, terangkut dianya pada saat dia mau meng-add-kan si flyer ini, ad-nya jadi si captionnya terikut nih Cega. Jadi kebaca lah gitu kan ya. Otomatis ini jadinya penggunanya jadi salah. Jadi kalau memang mau menggunakan flyer resmi yang living, bukan kegiatan, pastikan sudah bersih dari caption ya, caption sebelum diposting gitu ya. Ini contohnya nih Cega. Jadi saya pakai pinjam papinya Papi Ir dulu ya. Jadi Papi Ir juga punya komunitas namanya Papi Oil Oil gitu kan, nama komunitasnya misalnya. Nah, ini bentuk dari flyer resminya yang living nih kemarin kan ada premium experience package plus si kaum. Nah, ini diambil dari misalnya flyer resminya yang email blastnya yang living. Nah, ini kan ada sponsor nih, berarti bentuknya ad. Jadi ini udah bersih nggak ada caption, terus nggak ada lope-lope di sini ya. Saya cinta misalnya produk yang living Indonesia itu nggak ada gitu ya. Nah, yang kedua nih juga sama nih. Kita ada promosi bulan lalu mengenai Best of the Sense misalnya. Ini ada harganya loh, ada PV-nya dan juga tanggal berlaku si promosinya. Udah lengkap gitu ya untuk informasinya. Jadi hanya ini aja yang ditampilkan. Jadi jangan nggak perlu ditambah apapun lagi. Oke. Karena sudah jelas juga sebenarnya di flyernya ya kayak ini ya. Iya, benar. Itu aku mau ini sih updatean dari kitanya mengenai PET. Oke, kita mau lihat dulu. Mau teman-teman udah rame nih di chat, saya coba cek sebentar ya. Mau bahas sekarang atau nanti aja ceganya? Atau mau dari teman-teman nih mau bahas sekarang atau nanti pas di akhir aja kita bahas satu-satu dari pertanyaan yang ada di kolom chat? Mau bahas nanti aja ya teman-teman ya. Nanti di akhir kita akan bacain ini ya pertanyaan dan teman-teman. Oke, kita lanjut nih Cega. Ada fitur apa aja lagi C di virtual office-nya kita bahas kali ini C? Ya, masih di dalam dashboard dan masih dalam interface dashboard ini kita pengen bahas tentang organisasi saya. Di kolom organisasi saya ini yang tadi aku jelasin, aku mention juga ada tentang jumlah akun downline kita dalam grup kita itu ada berapa. Oke. Brand partner baru yang didaftarkan pada bulan tersebut di organisasi kita pun juga terpampang ya, angkanya ada sekian. Terus, nah, yang pengen kita fokusin ini yang akan menjadi tidak aktif. Oke. Jadi, jadi kalau misalkan teman-teman klik yang akan menjadi tidak aktif, itu akan muncul ke halaman berikutnya Kak Yuni. Oke. Coba. Nah, jadi Ya. begitu kita klik, lihat, terus nanti akan masuk ke halaman berikutnya sebelah kanan. Ini akan masuk ke report-reportnya siapa saja yang akan menjadi tidak aktif. Namanya keluar, terus ID membernya pun juga keluar di sana. Yang bisa kita pengen kasih tips buat teman-teman mungkin supaya bisa bisa follow up gitu ya. Supaya kan sayang ya sebenarnya ya kita udah punya 2.800 tapi ternyata di antaranya ada 668 yang akan tidak aktif. Itu sayang banget loh, itu jumlahnya besar banget. Udah besar loh, Gitu. 1/4 loh, hampir mau nonaktif loh. Betul. Betul. Nah, di sini
teman-teman tuh setelah dapat reportnya bisa loh di-download datanya dalam bentuk Excel. Jadi bisa juga jadi database-nya teman-teman gitu. Nah, nanti kalaupun misalkan teman-teman mau follow up gitu ya, kan memang kalau di Excel pun juga dia nggak akan ada nomor teleponnya ya. Nah, tapi kalau teman-teman di Virtual Office diklik namanya, dia nanti akan muncul tuh profilnya. Misalnya si A, kita klik namanya si A, muncul profil namanya siapa, emailnya siapa, emailnya apa, nomor teleponnya berapa. Nah, nanti teman-teman di situ bisa follow up lebih lanjut. Follow up-nya pun juga nggak harus yang langsung ngajak, beli dong supaya apa namanya, supaya akunnya tetap aktif gitu ya. Itu nggak harus kayak gitu. Bisa kita ajak dengan cara kekeluargaan atau bersahabat. Misal, wah aku udah tahu nih si A bakalan apa namanya, akan tidak aktif gitu ya, tapi besok aku ada event misalnya, atau yang living kemarin ada event tentang essential journey, dihubungilah tuh member yang akan gak aktifnya, datang yuk ke Essential Journey supaya mereka nanti akan lebih tahu lagi tentang yang living itu apa, lebih tertarik lagi untuk mengeksplor lebih lanjut tentang yang living, essential oil segala macam, akhirnya dia akan tetap aktif. Itu tujuan ada kolom ini. Jadi teman-teman nggak harus tuh nyari yang satu persatu siapa aja sih yang akan nggak aktif gitu kan ya. Atau nginget-nginget dulu waktu itu si A daftarnya di bulan Januari, berarti Desember ini udah mau nggak aktif nih gitu. Jadi itu bisa langsung secara singkat, secara cepat gitu ya. Virtual Office bisa ngasih datanya, tinggal di download, teman-teman jadi database, bisa juga langsung dihubungi ke brand partner yang bersangkutan. Gitu. Nah nanti setelah di follow up, teman-teman juga jangan lupa untuk edukasiin ke brand partner yang bersangkutan. Kalau misalnya udah misal teman-teman pun juga nggak perlu berkecil hati ya setelah follow up ternyata dia tetap nggak mau, akhirnya nanti inaktif gitu ya. Tapi teman-teman perlu mengedukasikan kalau brand partner tersebut yang sudah nggak aktif nantinya pengen belanja lagi menggunakan akun yang sama, itu harus dengan cara reaktivasi. Reaktivasi pun dengan menghubungi member service melalui email ke customer.id@living.com atau melalui job form reaktivasi gitu. Jadi jangan sampai nanti malah yang bersangkutan ngedaftarin dengan ID yang sama ya kayak ini ya. ID yang sama didaftarin lagi malah jadi brand partner baru. Itu nanti bisa jadi duplikat account, bener ya kayak ini ya? Iya, benar sekali Cega. Jadi nyambung ya tadi ngomongan dari Cega bahwa fungsi dari si front office ini udah sedemikian rupa nih kakak-kakak sekalian. Jadi sudah menurut aku sih udah benar-benar sudah sekarang lebih friendly ya. Udah data-data pun sudah bisa kita bisa ambil dengan secara lengkap nih untuk downline-nya kita. Tadi kan Cega cerita tuh dari ini aja udah tahu nih jumlah yang mau nonaktif dari jumlah segini banyak teman-teman bisa download, bisa follow up, jadinya bisa follow up masing-masing nih. Kita kan di awal sebelum mereka join yang living kan ada namanya follow up juga ya, Cega ya. Misal di awal nih, kita tahu kan kita kita diminta untuk membaca karakter. Jadi dari misalnya kita follow up dia di awal, dia beli misalnya langsung beli PEP, kemudian kita minta sharing. Oh saya lebih senang nih dengan essential oil ini. Kita kan jadi tahu nih secara nggak langsung. Oh kebutuhannya iya apa. Kita gali lagi nih informasi tentang pribadinya dia, kita personalnya dia bagaimana. Dari sini juga sebenarnya kita bisa ngelihat nih, sebenarnya dia hanya sebagai usernya aja atau memang oh kita bisa setelah kita gali-gali informasi dari dia, oh ternyata dia pinter ini ya dan dia mau loh selain jadi user, dia ternyata mau jadi business builder yang living. Nah, kita harus cari titiknya, why-nya dia, kenapa dia tidak sampai ke sana gitu. Kalau memang kita mau gali secara pribadi gitu ya dari si brand partner ini. Ini yang kita mau sebenarnya bahwa retention itu terus berlangsung. Jadi nggak sampai si akunnya drop nih Cega istilahnya atau kakak-kakak sekalian. Jadi jangan dia udah beli belanja PEP atau BTS-nya kita, Beautify the Skin, terus dianggurin gitu dianya. Jadi dia nggak tahu nih cara makainya gimana, ditinggalin. Saya ngubungin si upline juga nggak bisa, dikontak nggak bisa lagi gitu kan. Jadi hanya mengambil yang awalnya aja. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi dia mungkin potensinya menjadi leader-leader selanjutnya di grupnya kita atau di komunitasnya kita. Nah ini yang kita harus lebih follow up lagi ya CG ya untuk hal seperti ini ya. Jadi Kalau aku juga kayak gini, kalau iya, misalkan follow up tadi ada informasi juga, ini bagus banget. Begitu menjadi database, follow up-nya itu dikumpulkan emailnya, nanti bisa tuh di email blast.
jadi email blast dari upline ke akun-akun yang sudah menjadi akan menjadi tidak aktif. Email blast-nya pun juga berbagai macam bentuk ya, bisa dikasih informasi tentang promo yang sedang berlangsung supaya mereka mungkin nggak ngeh nih kalau ada email dari yang living, tapi begitu ada email dari orang yang kita kenal, oh di sini email ada apa nih? Ternyata di dalamnya ada isi tentang promo-promo yang living yang menarik dengan banyak dengan apalagi kemarin gitu ya, banyak bonus-bonusnya, free-nya gitu kan. Nah, orang kan bisa jadi akan sadar kembali tentang living, teman-teman pun juga bisa mengajak mereka untuk aktif kembali. Dan benar kata Kak Yuni, siapa tahu di antara orang-orang ini sebenarnya mereka berminat untuk menjalankan bisnis dan membantu untuk pertumbuhan organisasi teman-teman samudera. Oke, benar ya. Pastinya juga nih Cika, tadi kan udah download nih, udah follow up. Tentunya kita juga kalau misalnya kita mau rangkul mereka lebih lagi nih, brand partner baru, informasi ini ada program apa sih di Young Living, kompetensinya Young Living ada apa aja sih, misalnya tadi edukasi, tentunya edukasi ya perlu ya untuk brand partnernya kita. Nah, jadi kan kita kan sebenarnya untuk keanggotaan sendiri kan saat kita pertama kali belanja, keanggotaannya sudah aktif untuk 12 bulan ke depan ya Cega ya. Jadi istilahnya untuk menghindari hal tersebut tidak sampai aktif, tentunya kita harus ngasih tahu nih kalau akun Young Living tuh punya masa loh, maksudnya untuk status keanggotaannya 12 bulan. Jadi kalau kamu memang mau tetap aktif di Young Living, ada minimum pembelanjaan yang harus tetap teman-teman harus penuhi gitu ya setiap bulannya. Nah, ini yang kita mau informasinya juga ke merekanya. Jikalau memang pada saat kita sudah follow up nih, sudah maksimum nih Cega, saya udah blast nih Mas Cega, saya udah kontak dia, misalnya saya udah follow by telepon, by WA, tapi memang dari sisi si brand partner barunya sendiri bilang, memang saya belum ada kebutuhan, dan pada akhirnya ya akunnya jadi nggak aktif gitu kan ya. Nah, sebelum akunnya nggak aktif pada saat kita follow up beliau tersebut ini atau si brand partner tersebut, tadi yang di ketiga ini ya Cega ya, edukasi dulu nih. Kalau nanti akunnya benar-benar ya udah nih, kalau memang belum ada, nanti kan udah hampir 12 bulan nih, kamu nggak aktif, kamu nggak akan ada di organisasi aku lagi loh nantinya. Nah, pada saat memang kamu memang mau belanja lagi, jangan daftarin jadi member baru lagi ya. Kamu kontak aku aja, nanti aku bantu untuk reaktivasi gitu kan. Jadi kita sudah ada pengenalan secara nggak langsung sebenarnya tentang reaktivasi kepada brand partner tersebut gitu ya. Kita bahas lebih detail dikit ya, Cek ya, ke berikutnya tentang duplikat akun. Nah, ini yang sering terjadi nih, karena memang tadi ya, karena tidak ada edukasi di awal oleh si upline-nya kepada brand partner barunya bahwa tadi status keanggotaan yang living tuh ada masanya loh, yaitu 12 bulan. Jadi istilahnya gitu ya. Jadi pada saat yang kita ketahui bersama adalah, nih langsung aja aku buka ya, satu brand partner, ya kayak kita nih Cega ya, aku dan Cega mau jadi membernya yang living nih. Jadi satu brand partner nih satu-satu sama Cega, kita punya namanya KTP nih, kartu tanda penduduk gitu ya. Nah, itu hanya bisa digunakan untuk pendaftaran satu nomor member di Young Living atau satu nomor ID di Young Living-nya. Jadi, kalau tadi kita sudah memberikan edukasi di awal, kalau kamu nanti memang belum ada kebutuhan dan tiba-tiba memang kamu buka virtual office kamu nggak bisa, kamu hubungin aku ya, nanti aku bantu untuk reaktivasi akun sebenarnya. Kalau kita memang punya engage yang baik dengan mereka-mereka ini gitu ya, kita follow up dengan baik sebelum mereka memang akunnya jadi drop gitu ya. Jadi pada saat mereka, oh saya di follow terus nih sama Bapak Cega, Mas Cega, sebelum saya memang, oh pada akhirnya entah 3 bulan atau bulan-bulan berikutnya saya mau order pun lagi, saya akan kembali nih ke Cega lagi gitu loh. Nggak lari kemana-mana gitu loh, maksudnya nggak akan nyari orang lain lagi, karena mereka merasa, oh saya selalu ini loh, dirangkul sama si Mas Cega gitu misalnya ya. Saya nggak dibiarin sendiri, cuman dari saya sendiri memang belum ada kebutuhan misalnya ya. Jadi pastiin tadi pada saat pendaftaran dia udah tahu nih kalau satu KTP hanya bisa untuk pendaftaran punya satu nomor member di Young Living. Nah, pada saat memang akun saya drop, yang saya akan lakukan adalah menghubungi upline saya yang sebelumnya. Saya akan bilang saya mau belanja lagi. Nah, nanti silakan kita sebagai upline atau sebagai sponsor atau enrollernya dia informasi ini ketentuan kalau kamu mau reaktivasi akun kamu, ini loh ketentuannya, tinggal dikasih tahu aja. Jadi istilahnya tidak mendaftarkan kembali si A ini atau si brand partner kita ini sudah jadi member sebelumnya, sudah ada datanya di Young Living dengan menjadi brand partner baru lagi di Young Living-nya. Berarti dia punya nomor member yang baru nih maksudnya Cega ya. Ini yang kita tidak inginkan gitu ya.
Jadi pastikan tidak mendaftarkan kembali brand partner kita, baik aktif maupun tidak aktif. Jadi make sure kalau memang teman-teman ketemu dengan seseorang, memang dia bilang, oh saya mau join Young Living, tanyain dulu istilahnya, dia udah pernah daftar belum di Young Living? Udah memang, oh dulu pernah terdaftar atau pernah didaftarkan. Ya udah, jadi teman-teman bisa langsung kontak aja ke member service Young Living. Tim, saya punya calon brand partner nih, tapi beliaunya bilang, satu, saya udah pernah, tapi saya lupa misalnya nomor ID. Saya udah pernah, tapi istilahnya sudah lama banget nggak belanja. Kali ada 2-3 tahun kayaknya gitu ya, nggak pernah belanja. Karena ya dengan segala alasan, maksudnya apa yang terjadi gitu ya, secara pribadinya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung kontak Young Living untuk informasikan saya punya calon brand partner baru, bisa tolong dicekkan. Jadi bukan mendaftarkan kembali beliau ini dengan data yang sama gitu kan istilahnya, dengan yang dia kasih datanya, apalagi nomor KTP gitu ya Cega ya. Hal yang banyak terjadi adalah brand partner kita yang punya inisiatif yang tinggi gitu Cega. Pada saat kita mendaftarkan melalui virtual office-nya Young Living, kita kan harus diinformasikan menginput nomor KTP ya Cega. Nah, kalau memang sudah terdaftar di Young Living, biasanya sistem kita akan nge-lock nih Cega. Misalnya Cega udah pernah nih 134 misalnya nomor KTP-nya didaftarin. Terus tiba-tiba karena udah lama nggak belanja, akunnya drop, daftar sendiri atau daftar sendiri Ceganya atau mungkin didaftarkan. Pada saat didaftarkan pasti ada pop-up keluar, ada pesan keluar dari sistem gitu kan, yang menginformasikan bahwa oh akun sudah atau nomor ID sudah nomor KTP sudah pernah digunakan gitu ya Cega. Nah, hal ini kalau sudah ada keterangan seperti ini, jangan mengambil inisiatif sendiri. Jadi langsung aja hubungin ke member service kita tadi ya udah diinformasikan sama Cega, baik melalui telepon, melalui live chat, ataupun lebih bagus lagi melalui email ya Cega. Nanti langsung foto KTP-nya dikasih lihat. Nanti dibantu kok sama timnya nanti, oh iya Ibu, udah pernah terdaftar nih dengan nomor ID sekian-sekian, yang Ibu perlu lakukan adalah untuk reaktivasi. Pasti mereka akan langsung informasikan untuk mereaktivasi akun. Jadi tinggal nanti ikutin arahannya aja dari member service yang Living, apa sih yang harus dilakukan untuk proses reaktivasi selanjutnya ya. Yang kedua, duplikat akun juga pastikan bahwa kalau kita memang statusnya adalah suami atau istri, itu harus terdaftar dalam satu sponsor yang sama, garis organisasi yang sama. Misalnya Cega atau si A dan B. Si A adalah suami, sudah terdaftar dulu di Young Living gitu kan dengan nomor ID sekian. Kemudian tiba-tiba misalnya 1 bulan kemudian si istri juga ikut join nih, mau juga nih, saya juga mau berkembang nih, saya juga ingin punya penghasilan sendiri nih, misalnya ngomong ke suami, ya udah didaftarkanlah. Tapi ternyata pada saat pendaftaran terjadilah sesuatu, yaitu istri mungkin punya teman yang kenal dengan dia gitu kan, temannya ngenalin gitu loh Cega, misalnya dari grup yang berbeda dari si sponsornya suami gitu kan ya, misalnya di grup C gitu kan, karena dia sudah ditawarkan sama si teman bilang kan, dan dia cuma bilang suami saya sudah jadi member Young Living, tapi misalnya atau dia juga nggak cerita, kita nggak tahu ya, misalnya oh saya cuma mau bantu teman saya nih, saya juga mau join di Young Living ya, daftarlah di sponsor yang C ini Cega. Nah akhirnya kan berbeda dari sponsor dengan suami. Nah ini juga termasuk dengan yang namanya duplikat akun. Jadi pastikan kalau kita memang punya status suami dan istri, itu kita mendaftarkan pasangan kita di level pertama kita atau maksimum di level keduanya kita. Atau jadi jangan kita sudah satu garis sponsor kok, maksudnya satu organisasi, tapi saya daftarin saya di level ketiga saya, itu juga termasuk dengan duplikat akun. Jadi ada nih tindakan koreksinya atau korektifnya yang kita akan lakukan pada saat memang terbukti nih akun tersebut melakukan duplikat akun ya Cega, yaitu kita akan menghapus akun yang baru atau yang keduanya dan mengembalikan dia ke akun yang pertama gitu ya. Oke, nextnya lagi C. Kan saya misalnya tadi udah bikin akun kedua, ternyata akun keduanya udah aktif, tapi harus di terminate misalnya, itu kan sayang banget. Iya, benar. Itu sangat disayangkan. Misalnya dia di pertamanya udah nggak aktif, ternyata dia daftar lagi, otomatis kan sistemnya dia udah nge-lock dengan inisiatif tadi ya, yang tinggi tadi, dengan memodifikasi, dia buat baru lagi, dan ternyata dia aktif. Karena pada saat pengecekan atau auditnya, conduct-nya yang Living, terbukti nih, beliau ternyata melakukan duplikasi akun. Nah, jadi otomatis kita akan terminate akun yang keduanya dan kita akan kembalikan lagi. Nah, yang saya sangat sayangkan adalah
ya anak-anaknya nggak akan ikut karena kita tahu kan istilahnya kita kembalikan hanya si yang punya akunnya aja gitu kan. Jadi yang nanti download-nya akan roll up ke atas. Jadi ya akan dipunyai sama yang atas. Jadi daripada jangan sampai itu terjadi atau kita menghindari hal terjadi, pastiin aja sih kita punya satu akun nomor member ya dengan satu nomor KTP yang kita punya saat ini ya. Oke, Cega itu dari kita sih Cega ngomongin soal tadi ya duplikasi akun atau duplicate account. Oke, Kita kita mau lanjut. cek lagi ya fitur-fitur lagi yang lain yang ada di yang living nih di Viral Office-nya. Nah, di Virtual Office, kalau tadi tentang dashboard-nya, sekarang di tab atau di kolom yang pasti teman-teman setiap bulan lakuin gitu ya. Pembelanjaan baik dari order IR ataupun standar. Cuman kalau di sini kan di yang living ada dua nih, order IR atau essential reward dan standard order. Tapi kita bahas yang tentang IR-nya aja dulu ya. Kalau yang di IR, kita bandingkan dulu deh dengan standard order. Kalau IR ini benefitnya banyak banget. Tapi walaupun memang banyak juga syaratnya, tapi nggak ribet kok, nggak rumit lah ya. Kalau di Essential Reward cukup dengan pembelanjaan minimal 50 PV setiap bulan. Gitu. Jadi untuk bisa belanja IR berarti harus minimal 50 PV. Tapi kalau SO dia tidak ada minimal pembelanjaan setiap bulannya. Cuman teman-teman perlu tahu kalau misalkan sebuah akun untuk tetap aktif itu harus melakukan pembelanjaan minimal 50 PV dalam waktu 12 bulan di satu invoice gitu ya. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan di bulan Januari aku belanja 30 PV, bulan Februari aku belanja 20 PV, kan itu udah 50 PV. Enggak ya. Jadi dalam satu invoice di bulan tersebut harus belanja minimal 50 PV untuk memperpanjang keanggotaannya di yang di brand partner yang Living Indonesia gitu ya. Terus yang kedua, pembelanjaan IR itu otomatis teman-teman dan tanggalnya pun juga bisa ditentuin oleh teman-teman masing-masing. Misal aku pengen di tanggal gajian langsung misalnya tanggal 24 atau 25. Itu nggak apa-apa, langsung dipilih untuk tanggal proses otomatisnya 24, di-update belanjaannya, nanti tinggal tunggu aja terproses secara otomatis. Sedangkan SO, dia harus manual, kita harus masukin satu persatu itemnya gitu ya. Terus kalau misalkan IR juga hanya dapat diproses dalam satu kali setiap bulannya, sedangkan SO nggak ada batasan untuk proses SO. Nah, benefit lainnya juga bisa untuk mendapatkan bonus poin yang 10-25% dari pembelanjaan IR. Kalau SO nggak dapat ya. Terus juga ada mendapatkan loyalty gift. Nah, loyalty gift ini banyak loh aku temuin kayak ini. Jadi di Surabaya Experience itu banyak yang kaget loh, kok saya dapat lemon, loh kok saya dapat refund, itu dari mana gitu kan. Nah, dia nggak sadar kalau misalkan essential reward itu banyak keuntungannya, salah satunya dengan loyalty gift. Dengan membelanjakan minimal 100 PV setiap bulannya di IR, di bulan keempatnya teman-teman bisa dapat lemon, bulan ke-7 teman-teman bisa dapat grapefruit, bulan ke-10 dapat raven, bulan ke-12 bisa dapat loyalty essential oil yang khusus hanya untuk brand partner yang melakukan pembelanjaan IR ya. Ya. Jadi enggak, loyalty EO Blend ini, loyalty essential oil, dia tidak diperjualbelikan gitu. Nah, nanti selanjutnya di 1 tahun, kelipatan 1 tahun berarti di bulan ke-25 itu dapat loyalty essential oil-nya lagi gitu. Jadi banyak ya sebenarnya yang bisa didapat dengan pembelanjaan essential reward gitu. Nah, kita langsung masuk aja kali ya tentang selanjutnya kayak gini di next. Oke, tapi mungkin aku sedikit tambahan ya Cega ya. Mungkin kalau untuk IR sendiri yang teman-teman memang dari awal tahu nih brand partnernya selalu belanja 100 PV. Ya, kita kan ada program juga yang akan berakhir bulan ini ya Cega, namanya Go Getter ya Cega ya. Jadi Go Getter, betul. Benar. Jadi istilahnya udah dapat tadi free oil tadi ya, sampai diketahui gitu kan ya. Dapat diffuser juga ternyata Cega gitu ya. Yang bisa didapat ya. Jadi teman-teman boleh encourage untuk brand partner barunya, ini loh beda, kasih tahu ke mereka pastinya edukasi bedanya IR dengan SO apa. Jadi jangan pada saat kita pertama kali misalnya mendaftarkan member, biasanya kan Cega brand partner kan biasanya langsung belanja tuh misalnya pakai premium. Biasanya langsung merasa banyakan tuh kan langsung dijadikan essential reward tanpa kita mengedukasi si brand partner barunya nih. Kamu aku masukin IR ya, tapi mereka nggak tahu IR itu apa, SO itu apa gitu kan. Tanpa pengetahuan ini ya, nanti balik-balik lagi pada saat terjadi yang namanya tadi otomatis ya Cega ya, pada saat kita sudah tentukan tanggal, tiba-tiba dan tadi ya cara
pembayarannya juga ini pilih ada kartu kredit, nah tiba-tiba tercas lah atau terproses otomatis, nah kan timbul tagihan di mana yang mereka nggak tahu menahu kan sangkanya ini ada scam gitu ya, jadi ada kejahatan, ini ada yang pakai kartu kredit saya nih tanpa seizin saya gitu kan, padahal beliaunya didaftarkan sebagai member Essential Reward gitu ya untuk belanja bulanan. Nah ini harus pastikan edukasi mereka tentang beda antara IR dan ISO ya Cega ya. Mungkin Cega bisa cerita sedikit juga nggak sih tentang asisten ini, PV asisten Ceg? Oh Mungkin ada iya. teman-teman juga, ada yang mau tahu. Jadi kalau misalkan di IR itu sebenarnya ada fitur yang menarik banget, itu asisten PV atau PV assistant. Iya. Jadi PV assistant ini ngebantu teman-teman untuk mencapai goals dari PV bulanan. Misalkan Kak Nadia misalnya, Kak Nadia pengen belanja setiap bulan itu 120 PV sebelum tanggal 15 supaya dapat early bird gitu ya, Iya, PV. promo. Nah, khawatirnya kalau misalkan IR itu promo deh, terutama pas promo. Lagi promo peppermint misalnya, kita udah setting terus tiba-tiba ternyata peppermintnya out of stock. Akhirnya teman-teman nggak sampai nih 120 PV, ya kan? Karena dia otomatis akan keluar dari template pesanannya. Udah nggak dapat 100 PV, amit-amitnya ternyata kurang dari udah nggak dapat early bird, amit-amitnya kurang dari 100 PV. Nggak dapat juga komisi dan lain-lain, ya kan? Itu kan sangat disayangkan banget ya. Nah, di sini ada asisten PV tujuannya untuk menanggulangi hal itu, untuk mengantisipasi hal tersebut. Begitu teman-teman mendaftarkan diri dengan asisten PV, nanti teman-teman akan diminta untuk masukkan goals atau tujuan PV yang pengen teman-teman capai. Misal aku tadi 120 PV. Begitu sudah, nanti diminta untuk masukkan item-item apa saja yang sebagai cadangan kalau misalkan pesanan template-nya itu nggak sampai 120 PV. Misal aku pengen yang biasa deh, yang biasa aku pakai gitu ya, abundance misalnya. Parkinson's gitu. Parkinson's misalnya. Jadi masukkan dalam opsi asisten PV tersebut. Begitu nanti kurang dari target, misalnya 100, jadi tinggal 99 PV dari 120 PV targetnya, dia akan secara otomatis memasukkan yang ada di asisten PV. Frankincense yang udah kita masukin di kolom asisten PV akan masuk ke orderan kita secara otomatis. Nanti sebelum pembayaran tetap teman-teman jangan lupa untuk cek detail pesanannya. Jangan sampai kaget. Loh kok tiba-tiba saya pesan peppermint yang datang frankincense nih gitu kan. Padahal itu dari asisten PV yang ngebantu teman-teman gitu. Jadi tetap aware ya sama pesanan teman-teman. Gitu. Nah begitu udah sampai nanti dicek dan aman, ternyata aman. Oh iya peppermintnya habis, tapi aku tetap bisa dapat early bird misalnya, dapat juga commission misalnya. Jadi pembelanjaan PV teman-teman pun juga tetap aman gitu ya. Oke, berarti benar-benar kita harus istilahnya buka atau hidupin ya istilahnya ya untuk PV promo ini PV promo asisten PV ya gitu ya PV asisten kalau kita bilangnya Cega ya. Ya betul. Oke, kurang lebih udah jelas ya kakak-kakak sekalian ya. Jadi pastiin kalau kakak-kakak sekalian udah join di IR, tapi istilahnya saya lagi nunggu nih misalnya tadi yang Cega bilang ya ada promo bulanan dari kita yang early bird promo gitu kan. Tapi kadang-kadang saya lupa nih ngecek-ngecek ya. Ini dinyalakan. Dengan dinyalakannya PV Assistant ini sangat-sangat membantu nih Cega. Jadi membantu mencegah tadi ya, amit-amit nggak capek early bird ya oke lah. Tapi jangan sampai juga tadi karena kita pengen komisi, karena kita punya downline gitu ya, nggak tercapai 100 PV untuk commissionnya gitu ya. Jadi pastiin ini udah nyalain ya untuk tombol si PV asistennya. Oke, oke, boleh kita lanjut nih Pak Cega. Lanjut, oke. Oke, setelah dari IR, kita masuk ke template IR atau interface-nya di IR. Kalau ini pasti teman udah aware, udah familiar banget lah ya. IR itu seperti apa, ada untuk mengubah ordernya, tapi kalau setelah kita ubah itu belum tentu terproses ya pesanannya. Jadi setelah disimpan template pesanannya, kita isi alamat pengirimannya atau mungkin metode pengambilan, terus dipilih tadi ada tanggal proses IR-nya, bisa dipilih tanggal berapapun teman-teman bisa asalkan masih tersedia ya tanggalnya. Dan proses secara manual hari ini nanti kalau tombolnya
misal sekarang tanggalnya masih sebelum dari tanggal pemrosesan, Mm-mm. tombol tersebut masih akan bisa diklik untuk memproses pesanan secara langsung. Tapi kalau misalkan Udah udah seperti ini ya. terlewat, Hmm? udah terlewat dari tanggal prosesnya, si tombolnya akan mati dan teman-teman harus menghubungi ke member service supaya bisa memproses pesanan IR. Bisa lewat call center, live chat, atau lewat email gitu ya. Oh, Itu bisa dibantu. Teman-teman kita di member service pasti akan dengan senang hati buat ngebantu proses teman-teman pembelanjaannya. Gitu. Nah, hal yang paling krusial juga ini cara pembayaran. Aku hmm. sering banget nih kayak Yuni. Jadi Hmm. teman-teman ini banyak kaget kok kartu kredit saya tiba-tiba terdebit gitu kan. Nah ternyata dia nggak sadar kalau dia memasukkan data kartu kreditnya di akun downline-nya. Itu Oh, gimana tuh Kak Yuni? oke. Ini berkaitan juga ya dengan sisi kondaknya. Jadi teman-teman gini, yang Living kan punya beberapa jenis cara pembayaran ya, Cega ya. Kita bisa pakai Betul. namanya virtual account BCA ataupun CNB Niaga pada saat di awal gitu ya. Tapi untuk mengulang ada virtual account BCA yang bisa digunakan. Atau kalau memang teman-teman langsung datang nih ke JEC atau ke Jakarta Experience Center tuh bisa langsung swipe langsung, entah itu CC-nya atau kartu debitnya ya. Atau pembayar secara cash nih, kalau memang lagi saya kebanyakan ngambil duit nih kemarin Mbak, jadi saya mau beli secara cash aja. Monggo, bisa banget. Nah, salah satu yang lagi memang yang banyak digunakan adalah kartu kredit sebenarnya Cega. Tapi balik lagi nih, secara general atau secara umumnya adalah sepatutnya lah kalau kita memang punya kartu kredit, ya itu digunakan pada akun kita sendiri sebenarnya. Karena kan peraturannya eh, di yang living sendiri kalau untuk cara pembayaran, ya kalau memang kita namanya akunnya adalah Cega, sebisa mungkin adalah kartu kredit yang tersimpan itu atas nama Cega. Jadi kalau bukan atas nama Cega kan kadang-kadang buat pertanyaan juga nih kalau buat di global gitu ya sebenarnya Cega ya. Kalau akunnya atas nama Cega tapi kartu kreditnya atas nama Yuni, sebenarnya kalau cuma satu mungkin tidak terlalu jadi pertanyaan sebenarnya. Tapi kalau kartunya Yuni, kartu kreditnya Yuni ada di 20, 30 downline atau di akun yang lain, nah ini jadi pertanyaan juga di globalnya kita. Apa yang terjadi nih? Ya, kita kan ini bisa mengarah namanya ke fake account gitu kan. Istilahnya pendaftaran yang eh, tidak sesuai atau tidak sepengetahuan dari si punya akun, yang si punya akunnya. Misalnya Ciga punya adalah mendaftarkan A, B, C, D sampai J gitu kan. Setelah ada 10 orang. Ternyata pada saat pembayaran menggunakan kartu kredit atas nama Yuni semua nih Cega. Nah, dan tidak langsung pada saat selesai pembayaran nggak langsung di take out juga sebenarnya Cega. Jadi kelupaan, jadi tersimpan nih di masing-masing akun tersebut dari A sampai J-nya gitu kan. Nah, tibalah tadi yang tadi seperti Cega cerita gitu kan, tiba-tiba karena udah setting di awal memang pembelanjaan premiumnya sudah di set up semuanya menjadi IR, otomatis kan ada yang tanggal gitu ya, tanggal template-nya gitu ya, pembelanjaan otomatisnya. Karena tadi lupa di delete juga atau dihapus juga, pada saat sudah terproses otomatis, dapatlah notifikasi bahwa ada pembelanjaan nih yang keluar nih untuk produknya yang living senilai sekian sekian sekian, dan itu udah ada di beberapa akun gitu ya, karena mungkin si upline-nya menggunakan template tanggal yang sama lagi Cega dan tidak dihapus, jadi kan langsung kan pada tanggal tersebut ke proses otomatis dan dapat notifikasi, jadi pertanyaan juga buat dia gitu kan, padahal istilahnya saya kayaknya nggak belum belanja apa-apa nih bulan ini karena mungkin tanggal IR yang saya pilih malah lebih jauh daripada tanggal tersebut gitu kan ya. Nah, jadi yang kita nggak harapkan ini. Jadi kalau memang teman-teman eh, ingin menyimpan atau menggunakan pembayaran misalnya, oh karena tadi misalnya yang menggunakan kartu kredit ini gini Cega, misalnya si downline-nya eh, mungkin tadi tidak punya virtual account BCA, maksudnya tidak di sana atau si MB Niaga nggak situ, atau mungkin dia punya lokasi eh, rumahnya yang jauh gitu untuk misalnya untuk datang misalnya ke ATM lah atau misalnya untuk reach ke banknya agak susah lah karena jangkauan tadi ya, karena kan yang sorry, brand partner yang living kan dari Sabang sampai Merauke itu nggak semuanya di kota gitu kan ya, jadi juga ada yang ada di beberapa daerah yang mungkin dia agak jauh untuk ke kotanya gitu kan, jadi ini salah satu mungkin yang digunakan si apa untuk membantu nih proses pembayarannya itu dengan alasannya reason yang seperti itu atau alasan kuat yang nanti bisa diceritakan sama si apanya ya itu bisa, tapi tadi kita pastiin karena kita nggak mau nih dari 10 akun tadi A sampai J gitu kan ya, kartu kreditnya atas nama Yuni
dan pada saat dihubungin mereka nggak bisa dihubungin. Nah, ini pertama kali. Jadi pastikan pada saat ini kita namakan untuk menghindari namanya bonus baik nih, Cega. Jadi istilahnya kita mendaftarkan orang-orang di bawahnya kita tanpa sepengetahuannya mereka gitu masing-masing. Tanpa tahu nih bahwa KTP-nya digunakan nih oleh si upline-nya untuk ya tadi untuk mencapai ranking tertentu lah di Young Living gitu atau mencapai bonus lah tertentu di Young Living-nya. Jadi pastikan ini kita ada namanya itu ada kode etik ya, Cega ya, atau etika lah. Jadi daftarkan prospeknya kita atau calon brand partner kita memang sesuai dengan keinginannya dia dan sepengetahuannya dia tentunya. Karena pertama, data yang dibutuhkan pada saat kita menginput data brand partner baru adalah pasti kan data dari si punya akun gitu ya, Cega ya, nanti si pemilik si KTP-nya. Jadi pastikan yang didaftarkan adalah nomor telepon pendaftarnya yang aktif. Jadi pada saat misalnya ada verifikasi data atau nanti misalnya dihubungin oleh tim member service-nya kita karena misalnya ada hal yang perlu diverifikasi sama mereka, itu bisa langsung ke yang punya akun nantinya. Nah, pastikan tadi ya nomor teleponnya itu aktif, kemudian data emailnya pun personalnya yang valid. Jadi jangan karena mepet biasanya daftarnya ya, misalnya karena ada promo kayak tahun kemarin ya bulan lalu ya, Cega ya, sampai tanggal 30 November, tapi daftarnya detik-detik terakhir gitu. Jadi 2358, 2357 WIB gitu ya, baru mau daftar. Alhasil ya tadi menginformasikan tadi data yang tidak valid gitu ya. Pada saat verifikasi data tidak bisa dihubungin atau nanti misalnya emailnya bounce back, otomatis kan kita jadi kan ada meningkatkan kecurigaan dari tim conduct nih, ini orangnya ada atau enggak sih, fake account atau enggak sih. Nah, jadi juga bisa menjadi pertanyaan juga nih. Misalnya si upline ini misalnya ada di ikut challenge gitu, Cega, atau misalnya mau nge-chief untuk ranking tertentu. Nah, ini bisa jadi tertunda karena tadi kita memverifikasi tapi tidak dapat verifikasi, kita bisa menunda hal tersebut gitu. Jadi yang Livin berhak untuk melakukan audit terhadap data-data yang memang kita curigai memang oh ini orang tidak ada gitu ya. Jadi pastikan tadi ya nomor telepon daftarnya aktif, alamat email personalnya yang valid yang bisa kita hubungin. Nah, nomor telepon pun sebenarnya gunanya pada saat pengiriman misalnya, Cega ya, amit-amit ya kalau nggak nyampe gitu kan, misalnya karena dia tinggalnya di desa-desa gitu karena dan informasi alamat pengirimannya pun kurang tepat, otomatis kita akan hubungi melalui telepon gitu kan ya. Jadi bisa tahu titik di mana nih Bu untuk rumahnya atau lewat RT RW mana nih nantinya. Nah, kalau misalnya nggak lengkap atau nomor teleponnya tidak bisa dihubungin kan jadi tertunda, ada yang harusnya bisa dapat lebih cepat jadinya tertunda lebih lama karena tadi informasi yang kurang kurang valid dan kurang tepatnya tadi ya. Nah, tadi kalau ngomong soal pembayaran, Cega, ini masuk ke kategori nomor 3 nih, Cega, waspada penggunaan kartu kredit gitu ya. Jadi kalau memang kakak-kakak brand partner mendaftarkan menggunakan kartu kreditnya teman-teman dan pastikan punya bukti pembayaran balik atau bukti transfer untuk disimpan. Jadi karena tim kita yang Living boleh sewaktu-waktu pada saat memang dibutuhkan atau tim global membutuhkan, saya nih Yun ada ada 10 orang nih A sampai J pembayaran menggunakan kredit atas nama Yuni. Tolong dong dicek. Nah, kita akan nge-approach si upline-nya dan bilang, Bu, ini mendaftarkan brand partner dengan nomor kartu belakangnya 1234 ya. Oh iya benar Mbak, kita boleh dong minta bukti pembayaran balik kalau memang ini orangnya benar-benar ada gitu dan memang melakukan pembayaran kepada ibu. Kalau kalau memang sudah rapi nih dari awal sudah tahu nih, oh saya harus simpen nih kalau memang beliaunya sudah bayar gitu ya, brand partner udah bayar, simpen bukti pembayaran baliknya. Sewaktu-waktu kita minta, ibu langsung bisa kasih, ya udah aman gitu ya. Berarti memang mereka bukan fake account. Tapi kalau misalnya kita minta dan tidak terbukti, oh nggak ada atau misalnya nggak bisa dimintain, nah kita bisa mencurigai akun tersebut, oh ini bisa jadi fake account gitu ya. Jadi pastiin untuk menghindari bonus buying ini kita tadi informasi yang kita minta sudah terinput dengan baik dan juga kalau kartu kredit bukti pembayaran disimpan. Oke, Cega. Nih, Cega ada fitur lain nih. Ternyata Cega di dalam akunnya Virtual Office gitu. Oke. Nah, tadi setelah dari IR kita masuk ke kolom pusat informasi. Ini yang pengen banget aku aware virtual office ternyata memfasilitasi banyak gitu ya. Dan misalkan di sumber informasi member, brand partner, ini contact corner.
Conduct Corner nanti mungkin kayak ini jelasin lebih lanjut ya. Nah, Ya. kalau aku pengen jelasin tentang kategori sumber informasi di sini. Kategori sumber informasi ini banyak banget isinya yang bisa teman-teman dapetin. Bisa juga teman-teman manfaatin bahkan ya. Misal dari yang kolom memulai. Di memulai ini teman-teman bisa dapat banyak banget formulir yang dibutuhin oleh seorang upline. Kayak contohnya member apa change name sorry apa sih namanya lupa untuk pokoknya formulir mengubah nama brand partner Iya. gitu itu juga bisa ada di sana. Terus untuk formulir untuk ganti sponsor atau enroller di sana juga teman bisa download. Yes. Atau formulir untuk price list misalnya itu juga ada di sana. Jadi sebenarnya banyak banget di kategori memulai ini yang teman-teman bisa manfaatkan di sana gitu ya. Atau mungkin ada orang yang pengen gabung sama kita tapi udah lebih dari 30 hari sejak udah lebih dari 30 hari sejak terdaftar, akhirnya harus menggunakan tanda tangan 3 upline yang aktif. Itu nggak perlu minta ke resolutions karena kan lumayan lama ya teman-teman nunggu dari US balasnya. Dari kategori memulai di situ pun juga ada kok formulirnya. Nanti bisa di-download, terus dicari deh upline teman-teman yang aktif dalam waktu 3 bulan. Itu bisa banget. Gitu. Terus ada juga, di kategori ini juga ada nih macam-macam lagi kayak misalnya informasi internasional. Jadi kalau teman-teman mau update di internasional ini lagi ada event apa sih gitu. Aku lagi di Singapura misalnya, aku pengen ngeliat di Singapura tuh lagi ada event apa sih, itu juga bisa dari informasi internasional. Gitu. Terus, betul. Sebelahnya ada kebijakan dan prosedur, ada tentang silver bond bonus, gitu kan, banyak banget. Nah, ada juga e-starter kit. Kalau starter kit kan sekarang udah jadi e-starter kit ya, udah nggak ada lagi fisiknya. Teman-teman pengen ingat nih, pengen tahu isinya tuh apa aja ya, lupa aku kemarin e-starter kit apa misalnya. Itu bisa di-download dari sini. Nah, ada juga yang tentang 30 days challenge. Kalau di PEP kan ada 30 days challenge. Nah, teman-teman itu di sini bisa download. Bisa di-download materinya, bisa di-download kontennya, dan bisa teman-teman gunakan untuk engage sama brand partner baru. Misal, aduh aku, wah ada nih yang baru aku daftarin gitu kan, aku pengen lah ngajak lebih lanjut tentang, bahas lebih lanjut tentang PEP, itu bisa dari 30 Days Challenge ini. Gitu. Jadi sebenarnya virtual office itu udah banyak banget yang teman-teman bisa manfaatin, banyak banget teman-teman bisa maksimalin dari virtual office ini. Itu Kak Yuni dan teman-teman. Oke, dan sini juga ada essential reward yang tadi udah dibahas di awal ya, Cega ya. Di sini kita ambil datanya tadi ya. Betul, Oke. nanti bisa langsung masuk ke menu essential reward. Oke, thank you Cega. Nah, ini ngelanjutin juga nih dari informasi yang Cega tadi informasiin, di sumber informasi membernya juga ada namanya Conduct Corner. Sebenarnya di Conduct Corner ini ya tadi berhubungan dengan conduct tentunya ya kakak-kakak sekalian ya. Jadi isinya itu ada nggak banyak sih, maksudnya yang kita akan sampaikan secara garis besarnya aja, nanti pastinya ada namanya kebijakan dan prosedur, bentuknya kayak gini. Kalau dulu kan kita punya hard copy-nya ya, hard copy-nya itu dulu seperti ini, bentuknya warna buku, warna ungu gitu ya. Nah, dan juga di corner-corner ini juga ada guidelines-nya kita. Jadi beberapa yang sudah diposting di YL Edu Education juga bisa teman-teman lihat di corner-cornernya kita. Jadi istilahnya seputar tentang conduct bisa di conduct atau compliance itu bisa dicek di sini ya nantinya. Oke, kita mau melanjutin satu fitur terakhir nih kakak-kakak sekalian, semoga tidak bosan ya. Ini kita sudah di tahap terakhir gitu ya, menu yang tadi sudah dibahas sepintasnya sama Cega tentang 30 days challenge gitu ya. Karena memang banyak kita member-member baru gitu ya, Cega, brand partner baru, tapi mereka yang tadi ya tidak punya atau merasa nggak punya informasi atau edukasi mengenai cara pemakaian produk-produknya yang living, apalagi ya tentunya produk yang PIP sendiri ya, premium experience package-nya kita gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini nih. Kita ada 30 hari challenge yang bisa teman-teman gunakan panduannya untuk memaksimalkan isi dari PEP tersebut gitu ya, CG, secara nggak langsungnya gitu ya. Dan ini udah ada, ya benar. Pasti ini udah apply banget ya dari segi conduct. Jadi teman-teman nggak perlu takut overclaim untuk Iya, sebuah produk. benar. Dan ya benar sekali, Cega. Ini udah dari sisi conduct udah oke banget. Jadi kalau ini pun mau di sharing pun bisa gitu loh.
ke teman-teman yang baru menjadi brand partner yang Living Indonesia-nya ya. Yang kita bahas cuma nggak semuanya kita bahas ya teman-temannya. Kalau untuk hari 1, 3, 4 nanti bisa langsung dicek lagi ya melalui virtual office-nya. Tadi ada kakak-kakak juga yang bilang di chat langsung sambil buka itu lebih afdol. Bener banget Kak. Jadi kalau memang sambil kita mau ngulik tentang VO daripada cuma ngeliatin langsung aja dikulik juga sambil diklik-klik nggak ada salahnya juga Cega ya malah lebih langsung sini biasanya kita yang lebih istilahnya sambil to do gitu ya sambil ngelakuinnya langsung itu biasanya lebih cepat inget gitu loh Cega step by stepnya lebih enak gitu ya nantinya ya ke depannya. Oke, ini 30 days-nya ini isinya ya nggak semuanya kita bahas yang dari sisi compliance juga kita akan lebih bahas sebenarnya singkat aja nih dari sisi produknya nih di PIP sendiri atau di Premium Experience Package kita kan punya produk yang living gitu ya Cega ya. Nah, aku mau ngasih tahu juga nih sebenarnya izin edarnya yang living tuh bagaimana sih gitu ya produknya yang living gitu ya. Nah, kalau teman-teman juga bisa baca di layar nih, ini ada merupakan peraturan BPOM mengenai pengawasan dan klaim dan iklannya tentang produknya yang living juga. Kemudian ada peraturan Kementerian Perdagangan mengenai penjualan langsung atau MLM juga tentang produknya kita. Nah, kita akan bahas nih sebenarnya bahwa di yang living itu ada 3 kategori sebenarnya. Jadi yang pertama itu kosmetik. Yang termasuk kosmetik tuh ada namanya essential oil nih Cega, ada namanya skincare nih kita dulu yang kita punya gitu ya, Sevi ya. Kemudian ada personal care, ada makeup gitu ya. Kemudian untuk yang kedua ada pangan olahan food and beverage-nya kita ada Ningxia kita punya yang ada sebelah kanan. Kemudian kita punya belum kolagen nih. Siapa yang ikut Fit and Glow? Nah, silakan ya teman-teman ya diminum dikonsumsi untuk si belum kolagennya. Nah kita ada tipenya juga tentang household ini biasanya rangkaian dari si tipnya kita masuk di kategori PKRT ini Cega namanya perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah sebenarnya gini untuk klaim sendiri kita tahu kan bahwa esensial kita sebagai kosmetik. Jadi pada saat teman-teman mau sharing ke teman-teman yang belum jadi brand partner atau belum kenal dengan produknya yang living, pastikan teman-teman menjelaskan secara komplain yang kita harapkan tentunya ya di lapangan. Kemudian pastikan juga nih karena tadi izin edarnya kita juga sebagai kosmetik ya Cega ya, pastikan berarti ini tidak untuk dikonsumsi, tidak ada yang dikonsumsi. Kecuali kita memang punya essential oil yang memang khusus gitu ya untuk yang ya benar namanya essential oil flavoring gitu ya. Kita punya beberapa jenis, labelnya tentunya beda karena kan izin edarnya berbeda gitu ya. Nah, labelnya tuh bukan kayak gini kalau lavender gitu kan, lemon gitu kan. Ini full colornya kuning ini Cega. Nah, kalau yang essential oil flavoringnya kita, dia nanti labelnya ada putihnya. Kita nggak masukin ini tadi ya teman-teman, karena lebih ke PEP sendiri kan tidak ada flavoring, makanya kita nggak masukin. Tapi kita ada essential oil flavoring. Nah, itu yang bisa di consumable gitu ya, consumable. Jadi istilahnya bisa digunakan untuk diminum atau dicampur ke masakan gitu ya. Nah, kalau untuk yang essential oil sendiri yang ada di Premium Experience Package semuanya adalah dengan izin edar yang kosmetik nih Cega. Jadi penggunaannya adalah penggunaan secara topikal atau penggunaan untuk luar gitu ya. Tidak ada yang bisa dikonsumsi. Saya ingatkan kembali ini untuk kakak-kakak sekalian. Jadi pastikan tadi ya kalau untuk penggunaan luar berarti kalau paket premium kan kita punya namanya diffuser ya Cega ya dikasih gitu ya secara ini ya masuk dalam paketnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan di awalnya misalnya di awal untuk diffuse nih misalnya gitu ya. Misalnya aku mau campur lemon dengan peppermint ya monggo gitu kan atau penggunaan secara topikal berarti penggunaan langsung nih ke kulitnya teman-teman atau ke bagian yang membutuhkannya teman-teman gitu ya. Nah, tapi kan dan baiknya lagi nih yang living itu sudah mempersiapkan segala sesuatu juga. Jadi nggak cuma hanya dikasih oil nih Cega, tapi kita dikasih juga namanya carrier oil nih, ada physics nih namanya. Jadi kan gini, tipikal setiap kulitnya orang kan beda-beda nih Cega ya. Apalagi ada yang kulitnya badak nih kayak Papi Ir itu badak banget gitu kan kalau beliaunya gitu ya jadi oles apa aja kayaknya oleh yang agak-agak hangat ke arah panas di tangan dia nggak masalah gitu ya cuman kita mungkin ada beberapa jenis oil yang memang saya nggak bisa langsung dioles gitu kan karena mungkin tadi takutnya menimbulkan iritasi gitu kan Cega. Nah kita namanya carrier oil nih carrier oil itu selain membantu mengencarkan si essential oil tersebut jadi istilahnya membantu juga
untuk proses penggunaan tadi kan kita mau sharing ke orang, jadi bisa cerita nih, Mbak ini misalnya kakak-kakak mau cerita tentang oh diffuse yang enak nih yang ini loh, misalnya mungkin Cega juga punya resep sendiri mungkin di rumah gitu kan, pernah punya eh, istilahnya racikan di awet sendiri nih yang enak gitu, mungkin malam Kak aku selalu pakai yang ini nih kalau misalnya aku eh, lagi pengen wanginya yang kayak gini aku campurin dengan ini loh Kak, jadi ya istilahnya bisa dieksplor banget lah istilahnya. Nah, makanya kita punya ya kita butuh namanya komunitas sih Cega istilahnya. Dengan komunitas kan kita punya dapat informasi yang banyak gitu kan istilahnya. Yang kita bisa mungkin ya jadinya kita bisa lakuin ini di rumah. Oh, si A, kakak si A dia tips dengan ini jatuhnya enak. Bener nggak sih? Ya karena kita nggak langsung ketemuan gitu ya. Nah, bisa jadi kita coba nih resepnya dia. Oh, ternyata enak ya. Udah kita bisa sharing gitu ke orang-orang. Dan manfaatnya sendiri kita bisa sharing gitu ya. Jadi gunakanlah si produknya yang living essential oil kita sesuai dengan klaim produknya atau izin edarnya ya. Jadi untuk si essential oil kita sebagai kosmetik dan penggunaan luar. Jadi pastiin penggunaannya ya tadi bisa dihirup langsung ya Cega ya, bisa di diffuse atau dioles secara topikal. Dan kalau kita juga punya selain premium experience packet, kita juga punya produk lain yang bisa consumable gitu ya, consumable yang bisa dikonsumsi. Kita punya Bloom Collagen sama Ningxia. Ningxia ini kan ini pasti udah kenal ya, ini salah satu produk yang mungkin di Surabaya Experience Center juga kayaknya udah kenal, maksudnya ibu-ibu mungkin udah sering juga bawa-bawa kali ya di tasnya kali ya Cega ya. Gitu. Jadi kalau untuk household tips sendiri Cega ini banyak di produk kayak THC-nya kita gitu kan, di soapnya kita. Nah, itu masuk kategori di household atau PKRT. Jadi yang kita mau reminder lagi dari kita di sini adalah gunakanlah produknya sesuai dengan klaimnya. Jadi jangan sampai overclaim nih Cega. Jadi jangan, kita kan juga di dalam kebijakan dan prosedur juga tahu nih, udah dikasih tahu bahwa kita dilarang untuk overclaim dari produknya kita. Jadi nggak ada tuh bilang Tiff bisa menyembuhkan cancer gitu misalnya, atau produk purification atau untuk apa gitu kan. Nah, jadi pastiin pada saat teman-teman sharing sesuai dengan izin edarnya dan juga sesuai klaimnya, jangan sampai overclaim. Jadi pada saat jangan sampai juga kontak terima email, oh nih si ini ada si A ada posting dia pakai produk ini dan ternyata ini sembuh gitu kan. Nah, istilahnya kalau untuk testimonial ada ranahnya sendiri gitu ya untuk diinformasikan. Jadi tidak melalui media sosial gitu. Itu aja nih Cega dari kitanya kalau tentang 30 days challenge-nya ya mengenai produknya yang living. Kalau yang lain tuh ya istilahnya challenge-nya 1 sampai 3 hari. Misalnya detail ya teman-teman kalau memang teman-teman mau memanfaatkan produk CPEP tersebut dengan maksimal dalam 30 hari bisa dengan baik gitu ya. Oke, segitu aja sih Cega dari aku. Dari Cega saya ada tambahan kah? Dari aku jangan pernah berhenti buat explore, terutama dari virtual office. Teman-teman mungkin bakalan banyak yang kalau misalkan ngedaftarin brand partner baru, mereka akan, kok virtual office-nya rumit sih segala macam. Tunjukin loh kalau misalnya virtual office kita itu seinformatif itu, se-reachable itu, dan teman-teman tuh sebenarnya malah banyak banget bisa dibantu oleh sebuah virtual office dari yang itu. Gitu. Thank you Cega. Oke, Cega nih sepertinya di kolom komentar udah banyak nih kakak-kakak yang juga ingin ternyata beberapa pertanyaan nih. Boleh kita bahas ya Cega ya? Yuk. Oke, yang pertama nih dari kakak siapa ya? Nih, tadi udah dibilang juga nih oleh Kak Riena. Sambil buka VO, nyah biar afdol. Hehehehe. Hehe juga ya Kak. Thank you loh Kak di reminder. Nah, ini ada yang nanya juga nih, ada dari penanya dari Kak Amalia nih, C. Sebenarnya apa sih bedanya PV, PGV sama OGV gitu loh? Boleh dibantu jawab nggak, Cega? Oke. Jadi kalau PV atau personal volume, ini teman-teman setiap melakukan pembelanjaan kan pasti ada, setiap produk itu kan mempunyai value-nya masing-masing ya. Nah, value-nya itu nanti ditotal dan menjadi PV setiap bulanannya teman-teman. Jadi kalau misalkan PV ini hitungan activity-nya teman-teman lah ya, misalkan di yang living, berbisnis di yang living gitu. Nah, nanti PV ini sebenarnya dihitung lagi kalau misalkan bedanya dengan OGV. Kalau PV kan tadi personal nih, ya kan? Aktivitasnya kita dalam melakukan pembelanjaan di yang living.
Nah, Ya, terus kalau dikompil dalam satu grup, itu nanti menjadi OGV atau Organization bervolume. Group Volume. Nah, Ya, itu jadi nanti OGV ini berarti kumpulan dari PV dalam suatu organisasi. termasuk kitanya ya. Termasuk kitanya sebagai upline, betul. Ya. Nah, kalau misalkan PGV ini banyak mungkin yang masih bingung nih sama PGV. PGV itu apa sih gitu Hmm. kan? Memang sih agak tricky dia. Kalau si Ya. PGV ini dia itu PV yang dihitung hanya dari teman-teman yang di bawah rank tertentu, rank apa ya kemarin ya? Silver, di bawah silver. Jadi misalkan dari distributor sampai ke eksekutif itu mereka masih dihitung sebagai OGV. PGV, masuk ke PGV, betul. Jadi kalau misalnya aku sudah menjadi platinum misalnya, terus aku punya 10 silver sama 1000 yang di bawah silver, misalnya gitu ya. Misal ini contohnya aja. Nah, nanti berarti si PGV yang dihitung adalah teman-teman yang di bawah silver Platinum. tadi. Hmm. 980 orang tuh. 989 karena dikurangi aku misalnya. Itu yang akan nanti termasuk menjadi PGV. Dan mereka semua ini PV, OGV, PGV ini nantinya akan menjadi fondasi Mempengaruhi mempengaruhi rank yang akan di-achieve di bulan tertentu berjalan misalnya. ya. Hmm. Dan berjalan misalnya berarti kalau aku pengen mencapai ke gold, dari silver ke gold, berarti aku harus punya berapa PGV, berapa OGV, dan PV itu pasti harus 100 gitu. Ya. Kalau PGV sendiri tadi singkatannya dari personal group volume ya, Cega ya. Betul, personal group volume. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Riena juga ya. Oh sorry, Kak Amalia maksud saya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Riena. Aku mau download yang paket lega sama hangat. Gimana caranya ya? Nah, aduh, gimana nih Cega? Ada apa tentang produk nih Cega? Kalau misalkan untuk produk yang sudah terlewat dari bulannya, sebenarnya sudah nggak bisa ya kalau dari virtual office. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Misalnya produk yang hangat dan lega itu kan sampai sekarang masih berlaku nih. Mm-mm. Teman-teman bisa minta ke member service, bisa melalui email, itu nanti bisa langsung dikirimkan di email tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan promo hangat dan lega itu kapan ya? Udah lama ya, udah Lama. lama banget. Udah lama banget, itu minta aja ke kita di member services, nanti akan kita kasih melalui email. Gitu. Memang kalau misalkan produk yang sudah lama, ini kan yang di virtual office tadi, untuk di bulan yang masih berjalan saja. Gitu. Oke, thank you Cega. Semua menjawab ya Kak Riena ya. Oke, selanjutnya nih. Ini Kak Puji Karini bilang nih, jangan, sorry hmm? kayak gini, Kariannya jangan malu buat minta ke kita kalau misalkan nanti ada yang nggak ditemui di virtual office gitu ya. Atau sekarang mungkin Kariana lagi, atau teman-teman lagi ngebedah virtual office, langsung ditanya aja. Oke, Gitu. oke. Pertanyaan selanjutnya ya Cega ya dari Kak Puji nih. Kak Puji bilang nih baru tahu nih kalau bisa lewat VO lihat promo bulan ini. Ya bisa ya Kak. Nanti tadi kan udah dilihat dari fiturnya. Tapi memang kalau memang Kakak sudah enak dari email blast ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi ini istilahnya kalau mau informasikan ke downline-nya juga nih nggak apa-apa. Oke nih Kak Erini bilang nih seru Kak buka VO enak bener kita duduk enak bener kita ya produk udah ada promosi dibikinin website disediakan gitu ya kantor nggak perlu punya oh ya. Terima kasih loh Kak Riana. Semoga memang apa yang kita sharingkan, apa yang kita punya saat ini, istilahnya platform yang kita punya membantu Kak Riana untuk tadi ya, istilahnya untuk mencapai goalnya Kak Riana sebagai business builder nanti ke depannya. Oke, iklan berbayar ya? Iya, Ibu Amalia. Pasti kalau namanya ad itu berbayar, Ibu. Tapi kalau tergantung bayarnya berapa itu tergantung balik lagi ya. Nanti bisa di masing-masing orang beda. Karena kan istilahnya kebutuhan istilahnya requestannya itu beda-beda. Nanti bisa dicek aja langsung kalau memang mau buat ad-nya ya Kak Amalia. Tapi kalau Kak Amalia bilang saya dari WA Story aja, dari IG Story atau dari feed aja udah mumpuni ya memang nggak perlu ini bukan hal yang diwajibkan istilahnya ini adalah satu tambahan fitur tambahan yang disediakan sama media sosialnya teman-teman yang bisa digunakan kalau memang mau teman-teman mau approach-nya lebih luas nih jangkauannya gitu ya is okay jadi benar berbayar ya Kak kemudian jadi yang boleh dipakai dari email aja ya so far untuk saat ini yang dari email aja nih Kak
Jadi nggak boleh pakai caption juga. Iya, nggak boleh juga pakai captionnya ya. Polosan tuh kalau kata Kak Puji. Bener kayak bakso, kita cuma baksonya aja, Bu. Nggak pakai mie, nggak pakai embel-embel kondimen yang lain ya. Oke. Kemudian Kak Hamida Ayu nih nanya nih, Cega, cara ekspor dari VO ke Excel tadi gimana ya, Kak? Jadi kalau dari untuk mengekspor reportnya tadi berarti ya Kak Hamida ya. Mm-mm. Ini misal dari Kak Hamida masuk ke menu organisasi saya atau klik yang akan menjadi tidak aktif tadi, nanti di bagian atas itu, di bagian atasnya report ada pilihan sebenarnya ada pilihan untuk download laporan gitu. Jadi nanti di download laporannya memang dia bentuknya itu bukan Excel tapi dia sama kok dengan Excel. Maksudnya formatnya bukan Excel memang kalau di komputer ya. Cuman kalau begitu teman-teman buka dia akan tampilannya itu sama kok sama kayak Excel dan misalnya kakak pengen diekspor dari format tersebut ke Excel itu nanti bisa dipilih ke Save As atau nanti klik aja yang ekspor untuk ke folder menjadi menjadi Excel. Excel itu jadi Excel itu bisa kok gitu. Jadi yang penting nanti teman-teman bisa download dulu dari Virtual Office baru nanti filenya itu bisa diekspor ke Excel dari komputernya masing-masing gitu. Oke, nanti kalau kurang jelas nanti boleh kirim email ya Kak ya, nanti kita bantu untuk jawab lebih rinci lagi ya. Oke, jadi ini kemarin banyak yang udah terdaftar katanya nomor pakai udah terpakai. Iya, kalau memang udah ada keterangan seperti ini Ibu Amalia atau Kak Amalia, langsung aja nih Kak kirim email ke member service yang living, cantumkan foto KTP-nya, nanti kita cek nih beliaunya sudah terdaftar atau belum nantinya di yang living. Gitu ya. Kalau memang udah terdaftar ya, dan kita lihat nih akunnya aktif atau tidak aktif. Kalau misalnya masih aktif ya, monggo lanjutkan dengan pembelian belanja order aja. Tapi kalau memang sudah tidak aktif, pasti kita akan sarankan untuk melakukan reaktivasi akun lagi kembali di nomor yang sama nantinya ya, Kak Amalia. Lebih lanjut nanti boleh hubungin di kasurf.id@yangliving.com ya, Cega ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ini ada Kak Ruri. Kak, suami kita daftarkan di bawah level 1 kita masih aman ya? Kalau di bawah level 1 berarti level 2 kan gitu ya. Maksimum di level 2 soalnya Kak Ruri. Kalau memang fix di level 2 itu masih aman. Jadi kalau kita daftarin di luar level 2 itu yang tidak aman. Jadi itu kita anggap duplikat akun beliaunya ya. Kemudian enroll diikuti IR, terus bulan kedua nggak dapat edukasi buat belanja, poinnya hangus. Ya, gimana tuh Cega? Bener ya Cega? Hangus ya? Sayang banget betul. Kalau misalkan enroll diikutin ya terus bulan kedua, seharusnya enggak ya. Mungkin ini kalau misalnya baru bulan kedua itu kan harusnya hanya di freeze saja. Jadi Hmm. gini, kalau poin IR itu satu kali IR-nya terlewat, dia poinnya nggak hangus. Hanya saja persentase pendapatan poinnya akan kembali ke awal, jadi 10% misalnya. Nah, Hmm. terus bulan kedua berturut-turut dia nggak belanja IR, akhirnya poin yang sudah diterima ini akan ke freeze. Gitu ya, jadi di freeze sama sistem kita dan dia nggak bisa melakukan redeem point sebelum IR-nya diproses kembali Oh, gitu. Jadi bukan hangus. Kalau misalnya yang hangus itu kalau dia sudah 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pembelanjaan IR, tidak tidak belanja IR 3 bulan berturut-turut, otomatis si poinnya akan hangus dan sayang banget soalnya dia nggak bisa dikembalikan lagi. oke, jadi pastiin ya kakak, Kak Amalia juga ya, kalau misalnya memang ikut IR atau ada download ikut IR, pastikan rutin setiap bulannya. Ya, kalau nggak tadi instruksinya ya, 2 bulan di freeze, 3 bulan ya akan hangus gitu ya, sayang gitu. Udah dikumpulin yang sebelum-sebelumnya jadi hangus kan nggak kepake, nggak bisa ditukar lagi. Padahal kita maunya frankincense gitu ya, biasanya kalau oil mahal ya CG kalau ditukarin ya. Jadi edukasi lagi untuk akunnya kalau memang kurang nanti tadi boleh cek tadi ya di fiturnya kita tadi Cega ya di sumber informasi tadi bagian yang esensial IR-nya tapi kalau misalnya ragu boleh calling kok ke yang living kakak dan sekarang udah bebas pulsa ya Cega ya kalau untuk calling ke yang living ya jadi kakak mau curhat monggo lah ke sini gitu ya kita bantu misalnya sambil kakak juga buka VO-nya sama-sama kita guide-nya kakak oke. Mungkin untuk Oke Kak ada. Amanda, kalau misalkan yang tadi belum sampai 3 bulan padahal atau teman-teman mungkin mengalami hal yang sama belum sampai 3 bulan ternyata poinnya hangus hilang gitu ya dari virtual office.
coba hubungi ke kita member service. Nanti teman-teman bisa informasi member ID dan PIN-nya yang bersangkutan ya. Jadi supaya nanti kita cek sama-sama kalau dari histori IR-nya itu seperti apa. Kalau memang misalkan ada terkendala, pasti akan dibantu lebih lanjut oleh kita ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Amalia ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Stasia Hamiros nih, Cega. Untuk asisten PV atau PV asisten tuh ada maksimum item nggak sih yang bisa diisi berapa banyak, C? Seingatku dia ada 10 item, banyak kok. Maksimumnya ya. Ada 10 item bisa dimasukin gitu ya. Jadi Harusnya cukup lah ya untuk membantu untuk ngejar PV-nya teman-teman. Maksudnya untuk minimum ya 100 PV, 120 sampai 400 mungkin. Kalau 400 mungkin ya oilnya pilihnya yang agak sedikit besar ya PV-nya ya teman-teman ya. paling kalau PV assistant saran dari kita dari Young Living sebisa mungkin dimanfaatkan cuma diisinya dengan oil yang pasti dipakai oleh teman-teman yang mungkin rutin dipakai atau mungkin memang udah tahu nih manfaatnya gitu ya supaya nanti begitu datang teman-teman pun masih bisa menggunakannya gitu. Jadi bukan yang ibaratnya nggak ada penyesalan setelah dibantu oleh PV assistant gitu ya. Benar. Gitu kan. Jadi tetap pasang strategi ya Cega ya. Jadi nggak asal input nama apa essential oilnya ya, tapi pasang strategi juga. Iya. Oke, semoga menjawab ya Kak Stasia ya. Tadi ada maksimum 10 essential oil yang bisa diinput ya. Oke, Kak Amalia nih. BP ku dong 3 bulan berturut-turut kartu kreditnya auto debit buat IR. Terus, oke, sistem IR-nya dimatiin. Masih aja ketarik. Ternyata harus dihapus dulu dan diubah cara pembayarannya. Oke, ini istilahnya cara agar nggak terproses otomatis untuk sisinya. Benar, harus dihapus dulu nih Ibu Amalia, benar. Jadi kalau nggak pindahin cara pembayarannya Cega ya? Atau Cara pembayarannya diubah sih. Jadi diubah? metode mungkin menjadi ke virtual account supaya nanti sisinya nggak terdebit otomatis. Dan sebenarnya kalau misalkan kalau misalkan dari Kamalia mungkin member yang bersangkutan menggunakan sisi yang dia sendiri gitu ya. Hati-hati kalau misalkan yang tadi kasus yang di dalam akun downline tapi menggunakan kartu kreditnya upline, itu yang perlu diperhatiin. Takutnya nanti upline sadar kartu kreditnya dipakai, downline-nya pun yang brand partner di bawahnya pun juga sadar, wah ini ada kartu kredit nih bisa dipakai itu jadi itu sangat berbahaya buat teman-teman sebenarnya untuk menyimpan kartu kredit di akun yang lain ya. Jadi perlu waspada, was-was juga ya teman-teman. Jadi jangan asal input di mana-mana gitu tanpa pendeletan lagi ya Cega ya. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Cega. Ternyata kalau Kak di price list kan ada paket IR alami, paket IR alami itu cantik, perempuan itu asem. Itu ada di mana ya Kak di VO? Untuk ini produknya Cega bisa jawab kah untuk yang ini? Itu sepertinya paket bundling ya, paket bundling yang ada paket bundling tentang apa namanya? Ya. Tentang alami itu cantik, perempuan itu awesome itu kayak itu apa ya? Essential Ini oil. kayaknya bundling bulan tertentu kali Cega ya. Kalau memang nggak ada berarti sama Ya, sistem sudah sekarang ditiadakan gitu ya Kak. Tapi kalau selama Kakak search di bagian produk itu masih ada, berarti masih boleh mungkin diinput ya. Cuman lebih lanjut mungkin nanti boleh kontak ke customer service lagi, nanti dibantu dicek lagi. Kalau memang bundle-nya memang sudah untuk dipastiin maksud saya Cega ya. Kalau memang masih ada dan bisa diinput mungkin nanti dimintain untuk SKU-nya. Tapi kalau udah nggak ada memang berarti untuk promosi bundle sendiri lagi ditiadakan berarti bulan ini gitu ya. yang alami itu cantik, bundlingnya sudah nggak ada gitu. Jadi makanya dia nggak muncul di virtual office teman-teman. Gitu. Oke, tapi masih terus diproses ya. Dibantu jawab sama Kak Amalia. Mungkin kalau yang dimaksud Kak Mariza itu dia memang masih beberapa item kita kan yang out of stock masih ada ya di price list atau di apa namanya di price list lah ya atau di order. Ya. Cuma memang out of stock biasanya dia ada tanda bintang, tanda sudah out of stock gitu. Thank you Kak Amalia. Oke, semoga menjawab ya kakak-kakak. Apakah masih ada pertanyaan lain kah? Karena ini udah 1:30 ya Cega ya. Terima kasih loh kakak-kakak yang masih bertahan dengan kita berdua ya. Masih stay tune. Mau olahraga minum jus tomat Mas Cega. Aduh. Sehat terus buat teman-teman semua. Bu Puji juga semangat ya. Terima kasih. Terima kasih kembali juga Bu Mariza. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi nih dari kakak-kakak brand partner seputar dengan virtual office-nya. Terima kasih ya udah bergabung bersama kita berdua di sini nih. Dan ya kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, pengen tahu lebih lanjut ya,
boleh kontak ke kita yang sesuai dengan aman ya aman bersama. Ya, semoga aman ya Kak Asri ya. Jadi semoga bermanfaat juga yang kita sampaikan hari ini ya Cega ya, dan juga misalnya langsung diduplikasi ke brand partnernya nih yang baru-baru gitu kan. Kamu tahu nggak ada 30 days challenge program gitu kan. Boleh kamu pakai loh kalau memang nggak tahu lagi nih mau diapain nih oilnya gitu, cara makainya gitu kan ya. Jadi bisa dimanfaatkan informasi yang kita gunakan, bisa yang teman-teman yang belum join juga ya di Instagramnya yang Living Indonesia dan juga yang Living YLID_education, itu boleh langsung follow kita, dan setelah follow langsung kirim DM Cega. Jadi kirim nama spasi nomor ID-nya teman-teman. Jadi kita bisa verifikasi karena ini adalah close grupnya kita. Jadi kita bisa sama-sama belajar juga di sini nantinya ya. Oke, sekian dulu dari kita nih Cega. Kalau memang dari kakak-kakak tidak ada, tapi nih Kak, tapi kalau ada kasus suami di level ketiga harus diapain? Ini nanti step by stepnya nanti boleh email ke yang living dulu ya Kak Ruri. Nanti kita cek juga. Otomatis nanti ini termasuk duplikat akun. Nanti kita akan ada beberapa konfirmasi pertanyaan dulu sebelumnya ya. Nanti boleh kirim ke conduct.id@yangliving.com Kak Ruri, nomor ID-nya dan juga informasinya. Beliau suaminya Kak Ruri berarti ya, pasangan. Nanti kita akan lihat yang kita akan confirm ke Kak Rurinya. Kita tunggu ya emailnya Kak Ruri ya. Oke. Terima kasih kakak-kakak sekalian yang masih ada di sini. Terima kasih untuk join untuk hari ini, dan sampailah kita di akhir juga di penghujung tahun ya. Ini adalah tren kita terakhir di bulan ini ya Kakak. Sampai jumpa bulan depan dengan sesi-sesi yang menarik lainnya, baik dari tim trainer kita ataupun dari tim conduct. Mungkin juga ada Cega lagi nih next-nextnya Cega ya. Kalau kita undang-undang monggo mau ya C. Bisa banget. Oke. Bisa Terima kasih banyak. Kenapa mungkin C? nanti kita melalui via online kayak gini, mungkin kita bisa collab lagi dengan Conduct, mungkin dengan Kak Yuni, atau mungkin teman-teman yang mau ngadain event di Surabaya terus butuh perwakilan dari yang living buat ngejelasin 1-2 hal tentang yang living, boleh nanti info ke aku juga bisa. Oke, tuh udah langsung dapat undangan dari Ceganya. Oke, akhir kata ya teman-temannya, terima kasih banyak sudah join untuk hari ini dan selamat beraktivitas kembali bersama saya dengan Yuni Tarida dari tim Conduct dan saya Guru Cega dari Member Service. Oke, sampai jumpa di training berikutnya. Selamat siang, sehat selalu. Terima kasih semuanya.